بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang merupakan kepastian namun kebanyakan kita lalai daripadanya adalah kematian yang akan datang menjemput terhadap setiap hamba yang merasakan kehidupan di dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang ada di permukaan bumi ini pasti akan sirna. Nah, kematian adalah perkara yang pasti. Ajal pasti akan datang menjemput setiap hamba ketika tiba waktunya. Namun jamaah sekalian, perkara yang terpenting yang harus kita usahakan, yang wajib untuk kita upayakan di dalam diri kita pada setiap saatnya adalah bagaimana kita bisa menutup kehidupan ini dengan penutupan yang terbaik, husnul khatimah. Husnul khatimah. Demikian pentingnya husnul khatimah jamaah sekalian. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan husnul khatimah ini sebagai penentu selamat tidaknya seorang hamba dalam kehidupannya. Di negeri akhirat nantinya, beruntung tidaknya dia tergantung dari penutupannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, wa innamal a'malu bil khawatim. Dan sungguh amalan-amalan manusia itu sangat ditentukan dengan penutupannya. Dengan apa dia menutup kehidupannya? Kenapa jemaah sekalian? Karena orang-orang yang mengisi kehidupannya dengan kebaikan, dengan amalan, pasti dia akan menutup kehidupannya dengan kebaikan pula. Dan orang-orang yang mengisi kehidupannya dengan keburukan, dengan kejelekan, dengan maksiat, noda dan dosa, kenistaan, maka pasti dia akan menutup kehidupannya pula dengan keburukan, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat. Oleh karena itu, betapa penting penutupan yang terbaik, husnul khatimah, diupayakan oleh setiap hamba dan terus dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas. Dalam satu riwayat, wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Dan sungguh ada seorang hamba yang beramal, melakukan amalan-amalan penduduk surga dalam kehidupannya, melakukan kebaikan. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai tidak ada lagi perantara antara dirinya dengan surga kecuali hanyalah satu hasta. Satu hasta. Demikian dekatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kata Nabi, fayasbiqu alaihi alkitab. Dia didahului oleh catatan amalannya dengan catatan takdirnya. Fayamalu bi amali ahlin nar. Ternyata sebelum dia meninggal, dia sempat melakukan amalan-amalan penduduk neraka, fayadkhulaha, maka dia pun masuk ke dalam neraka, wal iyadu billah. Maka dalam sebagian riwayat diterangkan kenapa dia bisa beramal dengan amalan penduduk neraka yang menjadi penutup dari amalannya. Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahlil jannati fima yabdu lin-nas. Sungguh ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga, tapi apa yang nampak di mata manusia saja. Ya, apa yang nampak di mata manusia.
dia tidak ikhlas di dalam amalannya, dia hanya ingin mendapatkan pujian manusia, pada akhirnya sebelum meninggal Allah nampakkan kejelekannya sehingga menutup kehidupannya dengan kejelekan, wal'iyadzubillah. Ingat jamaah sekalian, ya, penutupan amalan seorang hamba itu adalah penentu di dalam kehidupannya. Dan itu adalah tanda kebaikan terhadap dirinya. Tanda kalau Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dia mendapatkan kebaikan, inginkan dia selamat, inginkan dia menjadi penduduk surga, kalau Allah mentakdirkan dia menutup kehidupannya dengan kebaikan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah." Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan terhadap diri seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan, "Ista'malahu qabla mautih." Allah akan menggunakan dia sebelum meninggalnya. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'milu?" Wahai Rasulullah, bagaimana Allah menggunakan seorang hamba sebelum meninggalnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu li'amalin khairin thumma yaqbiduhu alaih." Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik, petunjuk kepadanya kepada amalan-amalan kebaikan sebelum meninggalnya, kemudian Allah akan mencabut rohnya di saat tatkala dia berada di atas kebaikan itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan taufik itu, menutup kehidupan ini dengan kehidupan yang terbaik. Naam, karena kehidupan kita jamaah adalah kehidupan yang hanya sekali kesempatan ini. Kapan kita menyia-nyiakannya dan menutupnya dengan kejelekan, wal'iyadzubillah, maka kecelakaan untuk selama-lamanya yang tidak terbayangkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada seluruhnya. Terima kasih. Wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.